Oke bosku, kita lanjut materi tentang futur lagi ya. Jadi di video sebelumnya kan saya menjelaskan apa itu futur, plus minus futur, dan cara top up saldo di futur. Jadi silakan kalian lihat saja ya di video sebelumnya, saya tidak menjelaskan lagi. Di video lanjutan ini saya menjelaskan teknikalnya alias cara membelinya dan bagaimana keuntungan yang kita dapati nanti. Oke, langsung saja klik menu futur. Di bagian bawah ini ada namanya Futures. Jadi ini tampilan awal. Jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan konsep sederhananya. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail terkait ini. Oke, di sini saya tersedia 1 USDT dan di atasnya itu ada yang namanya cross, ada yang namanya isolate. Jadi saya akan jelaskan itu sebentar ya bos ya. Jadi di bagian lagi kanannya ini ada namanya sesuaikan leverage. Jadi saya akan menjelaskan itu sekaligus membeli supaya kalian paham. Sebelum membeli bos, kalau kita futur ini kita harus melihat grafiknya ini dia mau naik apa turun. Kita lihat ya. Oh kayaknya mau turun ini. Oh iya, karena biasa di BTC ini kalau mau akhir pekan dia grafik itu cenderung turun. Kalau hari Senin itu kebanyakan sih naik. Jadi kita pilih saja yang yang turun saja ya. Karena ini hanya sebagai contoh bagi kalian, saya akan pasang di buka short alias saya prediksi dia turun. Oke, di bagian bawah ini ada yang namanya di sini. Sabar. Yang ini persen ini. Silakan lihat. Ini total saldo yang kita gunakan nanti. Total saldo ini. Kalau kita menggunakan 100%, otomatis saldo yang 1 USDT ini kita pakai full. Kalau kita pakai cuma 50%, otomatis yang kita pakai itu ya cuma setengah USDT. Oke, kita langsung pakai full saja ya. Kita pakai full. Nah, ini. Sudah. Terus saya mau pilih dia cross atau isolate. Jadi apa itu cross, apa itu isolate? Cross ini bos, pada dasarnya kalau kita pasang full ini 1 USDT kita, tapi kita masih punya saldo di sini di bagian tunggu ya, di sini. Contohnya kita punya saldo ada 2 USDT di sini. 2 USDT di sini. Jadi ini contoh, ini cuma contoh 2 USDT di sini. Terus kita hanya menggunakan 1 USDT untuk belanja. Kalau kita menggunakan menu cross, kalau kita pakai menu cross ini dan kita pasang buka long, kalau harganya ternyata turun, maka dia akan menghabiskan dulu yang ini dolar saldo yang kita pasang ini 1 USDT. Ketika dia turun terus alias 1 USDT yang kita pasang ini sudah habis, maka dia akan menggunakan saldo yang tersimpan di sini, yang di futures ini, yang saldo yang belum kita pakai. Itu kalau pakai cross. Sedangkan kalau kita pakai isolate, ketika kita pasang buka long, kita target dia naik, ternyata dia turun terus, kan kita rugi ini toh. Jadi kalau kita pakai isolate, dia hanya menghabiskan saldo yang kita pasang alias 1 USDT. Jadi saldo kita yang masih tersimpan di futur ini, yang $1 lagi ini tidak akan terkurang. Itu perbedaan antara isolate dengan futur, dengan cross. Oke. Terus di bagian atas ini ada namanya 20 kali sesuaikan leverage. Jadi kalau kita pasang 30 leverage, itu secara tidak langsung
berapa keuntungan yang kita dapati di sini, berapa 1% atau berapa persen, itu dikalikan dengan 30 kali ini lipat gandakan. Itulah kenapa di fitur ini bisa jadi kaya itu cuma beberapa menit, dan bisa jadi gembel itu cuma dalam waktu 1 detik kalau kita targetnya pasang 30. Tapi kalau kalian mau belajar dulu, kalau kalian mau belajar silakan pilih saja yang 10. Jadi ketika kita pasang beli ternyata harganya turun, pengurangan saldonya itu tidak berlebihan, pengurangan saldonya itu tidak drastis lah. Itu kalau kita pasang cuma 10. Dan ternyata yang kita targetkan itu betul dia naik. Jadi kenaikan yang kita dapati juga itu ya berlipat kecil saja. Kenaikannya itu ya cuma sedikit sih, karena kita pasang cuma 10. Intinya di futur ini resikonya besar, beli dan jualnya keuntungan dan kerugian itu besar ya. Jadi langsung saja bos supaya tidak banyak basa-basi, langsung saya pasang. Cari dulu yang lainnya. XRP coba ada. Coba contoh ini, kita pilih dia. Kalau ada ini kita pilih naik. Berhasil. Oh, ternyata BTC itu terlalu tinggi. Ini kita lihat. Ini bos. Ini ketika harganya naik, maka otomatis kita sudah mendapatkan keuntungan. Dan ketika turun, lihat ini. Sudah ini crossnya itu saya pasang 15. Jadi setiap kenaikan itu dikalikan beberapa 15 dikali, setiap kelipatan itu dikali dengan 15 kali begitu. Berapa persen yang kita pakai itu dikalikan 15 kali. Jadi secara tidak langsung ini konsepnya ini kayak begini. Kita kan kalau ada ini kan, kalau menggunakan 10 ada itu kan berarti membutuhkan dana ya sekitar 200.000 lebih kan. Di sini di futur kita hanya menggunakan $1, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan 10 ada. Begitu dia konsep sederhananya itu. Ini saya sudah minus ini. Sudah minus. Jadi kalau di binomo kan kalau kita pasang naik ternyata dia turun, uang kita kan langsung habis. Kalau di Binance tidak. Kita hold aja dulu terus. Selama kita tidak pasang 30, ini cross marginnya, leverage marginnya 30, maka saldo kita tidak terlalu banyak berkurang, tidak terlalu cepat berkurang. Oke bos oh iya, di bagian bawah ini ada yang namanya stop profit dan loss. Klik stop profit. Jadi kita bisa menargetkan berapa keuntungan yang ingin kita dapati dan berapa kerugian ketika, supaya tidak terlalu minus banyak. Jadi kalau kalian mau pasang itu, tapi saya tidak pernah pasang stop profit dan loss. Oke. Jadi kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan masuk di kolom komentar ya. Jadi saya akan menjelaskan serinci mungkin. Oke, itu penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.